wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang nonton itu diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel FDLNC atau nama saya Nurjaki Fadlani. Saya akan membagikan video-video mengenai manajemen pendidikan. Karena saya berpendidikan di Institut Ummul Qura Al Islami Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, ada pertanyaan menarik gitu ya dari salah satu rekan saya mengenai manajemen. Bagaimana ketika teman-teman semua memiliki sebuah lembaga pendidikan dan kurikulum apa yang akan digunakan dalam dalam manajemen pendidikan tersebut, dan program apa yang akan ditawarkan terhadap masyarakat. Jadi dalam pertanyaan tersebut kalian harus memahami dulu apa sih yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pelajaran, mengenai tolak ukur pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan fungsi kurikulum ini, wajib memahami apa fungsinya kurikulum. Siapapun yang terlibat, baik pengajar ataupun yang diajar, gitu, perlu. Maka dari itu, dalam satuan pendidikan itu terkadang memiliki kurikulum yang berbeda, biasa disebut KOSP. Nah, KOSP ini disebut kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP ini menjadi bagian yang penting dari sebuah lembaga pendidikan. Karena apa? Karena akan dijadikan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penting KOSP. Nah, maka dari itu, apa yang akan kalian salurkan terhadap masyarakat? Perlu terlibat antara kurikulum dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum itu yang dimaksudkan agar masyarakat bisa memahami, membantu, mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah tersebut selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum tersebut, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum. Nah, dalam keterlibatan masyarakat, makanya perlu adanya keterlibatan masyarakat. Masyarakat juga dapat berperan penting sebagai sumber, sebagai pelaksana atau penyelenggara pengendalian mutu dan penggunaan dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Nah, maka dari itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tanpa ada dukungan masyarakat, pendidikan itu tidak akan berhasil dengan maksimal. Nah, itu hubungan antara lembaga pendidikan, kurikulum dengan masyarakat. Maka kurikulum apa yang akan digunakan, gitu ya, program apa yang akan ditawarkan, kurikulum yang akan digunakan itu pastinya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat. Artinya apa? Saya ketika ingin menjadi leader, ketika saya menjadi kepala sekolah, ataupun ketika saya menjadi pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, pastinya saya akan memberikan kurikulum yang relevan bagi kebutuhan masyarakat. Artinya kurikulum itu harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka dari itu, kalau misalkan saya menyalurkan kurikulum yang tidak relevan, itu seperti apa?
berbahaya kalau misalkan saya pribadi menyalurkan kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, maka kurikulum tersebut tidak akan membekali para siswa, tidak akan membekali masyarakat dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga mereka tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Itu pendapat saya mengenai ketika saya menjadi aset penting dari sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum yang akan digunakan itu kurikulum yang relevan dan menggunakan kurikulum KOSP gitu ya. Jadi ketika saya menjadi sebuah leader, maka kurikulum operasional satuan pendidikan itu menjadi bagian terpenting gitu. Keterkaitannya terhadap masyarakat gitu ya. Itu cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan dari saya, karena ini proses pembelajaran gitu ya, untuk memenuhi tugas juga gitu. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.